Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada. Dan kemarin kita telah berbicara tentang mukjizat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mukjizat ini sebagai salah satu alat atau dalil bagi setiap utusannya untuk berhujjah terhadap umat-umatnya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, laqad arsalna rusuluna bil bayyinat, telah kami utus utusan-utusan kami bil bayyinat, dengan keterangan dan juga penjelas. Yang salah satu di antara penjelas itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada setiap utusannya. Kemudian disebutkan bahwasanya di antara mukjizat al-kubra kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma minal anbiya min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah. Tidaklah setiap nabi di antara nabi-nabi yang Allah utus kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda, dan dengan tanda-tanda tersebut banyak di antara manusia kemudian mereka beriman kepada para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya apa yang disampaikan kepadaku dari wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, aku berharap bahwasanya dengannya akan menjadi sebab jalan banyaknya orang yang mengikutiku pada hari kiamat, kelak. Ibadallah, a'tallahu azza wa jalla kulla nabiyyin minal anbiya'i alaihi salam mu'jizatan khasatan lam yu'taha bi'ayniha ghayrahu liyatahadda biha qaumahu, wa kana mu'jizatu kullu nabiyyin munasabatan li hali qaumihi wa ahli zamanihi. Wahai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah memberikan pada setiap nabi di antara nabi-nabi yang Allah utus kepada manusia satu mukjizat yang khusus Allah berikan kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Yang Allah batasi mukjizat itu untuk kaumnya, dan bahwasanya mukjizat itu Allah jadikan sesuai dengan kondisi umat di zamannya. Falamma kana al-ghalib ala zaman Musa alaihi salam as-sihra wa ta'dim as-sahara, ba'athahu Allah bi mu'jizatin baharatil absar wa hayrat kullu sahirin. Falamma istayqanu annaha min indil azizil jabbar inqadu lil islam wa saru min ibadillahil abrar. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan mukjizatnya, yang mana di zaman Nabi Musa itu terkenal dengan tukang-tukang sihirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa agar apa? Agar tukang-tukang sihir ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang melebihi sihir-sihir mereka. Dan ketika mereka yakin bahwasanya ini bukan tipu muslihat seperti yang mereka jadikan, aiqadu annaha min indil azizil alim. Mereka yakin ini dari pencipta alam semesta. Setelah mereka melihat ini lebih dari apa yang mereka buat, maka mereka yakin ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inqadu lil Islam, maka mereka tunduk kepada Islam. Wasaru min ibadillahil abrar, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun itu murka kepada tukang-tukang sihir. Mengapa? Kenapa kalian beriman sebelum saya izinkan kalian beriman? Apa kata mereka? Kita melihat satu keyakinan, satu perkara yang belum saya lihat dari mata saya.
Yang kalau seandainya kita diadab karena itu kita mau, kata tukang sihir. Maka kita apa? Sujud kepada Tuhannya Musa. Wa amma Isa alaihissalam fabu'itha fi zaman bara'atil atibba wa ashabil ilm atibbiyah. Adapun di zaman Nabi Isa alaihissalam diutus di satu masyarakat di mana masyarakat itu sudah tidak percaya dengan kedokteran dan dunia kedokteran dan orang-orang yang bekerja untuk kesehatan. Mereka tidak percaya. Faja'ahum minal ayat bima la sabila li ahadin ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di situ tanda kebesaran. Illa an yakuna muayyidan minal ladina syara'a syari'ah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan tersebut agar mereka berjalan di atas jalan syariat. Famin aina litabibi qudratan ala ihya'il jamad wa ba'atha min huwa fi qabrihi rahinun illa yawm at-talat aw madarat al-aqammahu wal abrasa. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kebesaran yang muncul pada Nabi Isa alaihissalam, sesuatu yang membuat mereka terbelalak mata. Yakni ketika Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan mengeluarkan orang yang ada di dalam kuburnya. Demikian pula menyembuhkan beberapa penyakit yang dibawa kepada Nabi Isa. Yakni Allah Subhanahu wa taala utus nabinya dengan tanda kebesaran yang Allah tunjukkan dari mukjizatnya. Tujuannya apa? Agar mereka mau menerima dakwanya para nabi dan rasul. Apa? Tauhid. Agar mereka menyembah Allah saja. Bukan terpukau dengan mukjizatnya, bukan. Kadang orang salah paham bahwasanya mukjizat itu Allah jadikan supaya apa? Terpukau dengan manusianya. Lah. Mukjizat ini supaya Allah sebutkan di situ bayinat, tanda, keterangan yang Allah jadikan keterangan itu agar apa? Mereka mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Wa kadzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'itha fi zamanil fusaha wal bulagha. Nabi diutus di zamannya apa? Fusaha, orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Wal bulagha, orang-orang yang pintar berbalagha. Ini urusan bahasa. Wa fuhul syu'ara, dan juga zamannya penyair handal. Fa'atahum bi kitabin min indillahi azza wa jalla. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu berupa apa? Kitabullah Al-Qur'an azza wa jalla. Fattahammahu aktsaruhum bi annahu ikhtalaqahu wa ikhtira'ahu min indahu. Maka banyak orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menuduh Nabi ini orang yang menulis Al-Qur'an. Orang yang bersyair dengan Al-Qur'an. Tapi itu semua nanti terbantah karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ummi. Tak bisa nulis, tak bisa baca. Fattahadahum wa da'ahum an yu'ariduhu wa ya'ti bimithlihi wa liyasta'inu biman sya'u fa'ajazu ala dhalika kama qala ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah tuduhan mereka bahwasanya Al-Qur'an ini adalah buatannya Muhammad, maka Allah tantang setiap manusia yang mengatakan seperti itu, kalau ini memang buatannya manusia, ayo buat seperti Al-Qur'an. Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Isra. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian berkumpul, bukan manusia, jin dan manusia, untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fadhal, datangkan seperti Al-Qur'an ini. Sebagian di atas kalian menolong sebagian yang lain. Apa bisa? Abadan hatta yaumil qiyamah, tidak akan sanggup manusia untuk mendatangkan. Di ayat yang lain dalam surat Tur Allah mengatakan, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihadithi mithlihi in kanu sadiqin. Yani apa yang mereka katakan dengan isu-isu yang lain sebagainya.
Tujuannya mereka apa? Mereka tidak mau beriman terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mau beriman. Maka Allah katakan apa? Datangkan yang semisal, ucapan yang semisal dengan Al-Quran. Maka tidak akan sanggup manusia. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, datangkan jangan Al-Quran seluruhnya, 10 saja surat seperti Al-Quran. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan Al-Quran. Datangkan yang semisal dengan Al-Quran jikalau kalian sanggup dan benar ucapan kalian. Di ayat yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang mereka, kalau kalian ragu bahwasanya ini Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat sepertinya dan serulah semua penolong-penolong kalian selain Allah, jikalau kalian betul-betul jujur omongan kalian. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Lihat Allah katakan, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup dan tidak akan bakal sanggup kalian untuk mendatangkannya. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan kalian tidak sanggup dan tidak akan sanggup, Allah katakan apa? Berhenti. Bertakwa kepada Allah. Takutlah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Apa kata Allah? Berhenti sudah. Tidak akan sanggup kalian. Uiddat lil kafirin, karena tujuan mereka yang utama apa? Kafir, kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka. Maka kata Allah apa? Berhenti. Kalau kalian tidak berhenti, siksa neraka itu pedih. Wa hakadha waqa'a fa innahu min ladun Rasulillahi sallallahu ila zamanina hada lam yastati ahadun an ya'ti binadhirihi wala binadhiri suratin minhu wa hadha la sabila ilayhi abadan fa innahu kalamu rabbil alamin alladhi la yushbihuhu syai'un min khalqihi la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa anni yushbihu kalamil makhlukin kalamul khaliq. Maka inilah kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sampai zaman kita saat ini, bahwasanya tidak akan sanggup seorang mendatangkan Al-Quran walaupun satu surat di antara Al-Quran yang paling pendek. Tidak ada mungkin seorang bisa meniru firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sanggup. Walaupun menyerupai saja tidak akan sanggup. Baik tentang sifat zatnya, baik tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala atau sifat af'ali, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin bisa menyamai ucapannya makhluk dengan ucapannya Khaliq. Tidak akan sanggup selama-lamanya. Walamma kana nabiyuna Muhammad SAW mab'uthan ila an-nas kafa wala nabiyyun ba'da kanat mu'jizatuhu al-kubra wa hiya al-Qur'an al-Karim bakira ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan tidak ada seorang utusan, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, maka Allah jadikan Al-Quran ini mukjizat yang terbesar yang akan ada sampai hari kiamat, dan terus Allah Subhanahu wa ta'ala jaga selama bumi dan ciptaannya ini masih ada. Maka Allah katakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dengan berbagai macam caranya, dan kami juga yang menjaga Al-Quran. Dikatakan para ulama, apakah dzikra ini hanya sebatas Al-Quran? Dikatakan sebagian hanya Al-Quran, dikatakan sebagian Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena apa? Hadis Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya hadis Nabi SAW itu juga wahyu, bukan omongannya Muhammad belaka, tapi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW.
Maka Allah jaga juga hadis Nabi SAW. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tidak akan ada orang yang mendustakan wahyunya Allah kecuali akan ketahuan siapa yang mendustakan dan apa yang didustakan, dan kemudian Allah hilangkan itu dari nas yang aslinya dan Allah buang itu. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan yang pernah kami dengar di Majma' Malik Fahad itu, di percetakan Al-Quran Raja Fahad di Saudi Arabia, setiap kali cetak ulang berubah cetakannya itu, mereka mengundang entah berapa banyak hafidhul Quran, penghafal Al-Quran dan pakar Al-Quran untuk ngecek cetakan yang terbaru. Kalau nemu salahnya dapat hadiah sekian ribu real. Nemu salah, bukan nemu betul, nemu salah. Dibanding, dan itu bukan satu riwayat bacaan. Ada beberapa riwayat bacaan sampai qiraah sab'ah itu dicek semua. Sehingga apa? Kemungkinan untuk dipalsukan Al-Quran insyaallah jauh. Demikian pula hadis. Setiap 100 tahun Allah munculkan seorang yahfadzul hadis, yang menjaga hadisnya Nabi SAW. Dahulu ada Syekh Ahmad Syakir dari Mesir, muncul Syekh Nasiruddin Albani, punya murid Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Sekarang lagi ada muncul banyak ahli hadis yang muncul yang menjaga hadis Nabi SAW. Bahkan sebagian di antara mereka yahfadzul hadis, menghafal hadis Nabi SAW. Walaupun orang yang memalsukan hadis dan membuat hadis palsu itu banyak. Di kitabnya Syekh Albani yang berjudul At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, itu Syekh Albani pernah bercerita bahwasanya satu orang zindiq, satu orang kafir, satu orang munafik itu sampai bisa memproduksi 4.000 hadis palsu. 4.000 hadis palsu. Tapi ahli hadis, orang yang mengerti ilmu hadis, mereka akan menjaga hadis dan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Riwayatan wa dirayatan, baik secara riwayat ataupun secara isi nasnya. Maka jangan heran muncul hadis-hadis yang tersebar di tengah umat, dan umat ini memegang hadis ini, dipegangi betul seolah-olah hadis. Di antaranya apa? Utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sehingga apa? Ribut tentang keutamaan Cina dan lain sebagainya. Haji. Hadisnya dhaif atau bahkan maudhu dikatakan hadis. Ada yang lagi di hadis yang lainnya mengatakan ikhtilaf ummati rahmatan. Perselisihan di tengah-tengah umatku itu rahmat. Sampai dikatakan oleh perawi hadis, hadzal hadis la aslana. Hadis ini tidak ada asalnya, dari mana tidak tahu. Wala sahih wala dhaif. Dan banyak lagi hadis. Banyak lagi hadis yang diceritakan tentang hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu. Kemudian kadang-kadang orang mengatakan, "Duh, tidak apa-apa kan beramal dengan hadis dhaif." Khalas, na'am, ada di antara ulama mengatakan. Lagi bisyurut, dengan syarat. Ulama mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif bisyurut dengan syarat. Di antaranya apa? Menyebutkan hadis ini dhaif. Itu yang tidak disebutkan sama orang yang menyampaikan. Sebutkan hadis ini dhaif. Yang kedua, tidak dijadikan hujjah atau dalil yang utama. Artinya apa? Ada dalil yang lebih sahih. Ini penguat saja, boleh. Yang ketiga, tidak dimasyhurkan di tengah-tengah umat. Dan yang keempat, hadis ini bukan bab masalah akidah, cuma fadhail amal, keutamaan amal, boleh. Tapi kadang-kadang dalam urusan-urusan nas yang penting, kemudian digunakan hadis dhaif ini, bahkan yang lebih ngeri lagi, maudhu, hadisnya palsu. Maka muncul orang-orang yang menjelaskan tentang hadis dhaif. Walhamdulillah, termasuk di Indonesia ada kiai, ada ustadz yang menulis tentang masalah ini. Dulu ada buku di sekitaran ini, yang menulis seorang namanya Qasim Koko, nulis tentang hadis-hadis lemah dan palsu, cetakan buku lama zaman sudah.
Itu nulis tentang menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu. Kalau ulama kathir, ada Syekh Ahmad Syakir, Syekh Nasruddin Al-Albani, dan yang muncul-muncul setelah beliau rahimahumullah rahmatan wasi'ah, yang menjelaskan kepada umat tentang hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Kemudian yang ada orang yang memang berupaya untuk memisahkan antara ulama yang membersihkan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis sahih dengan umat. Dikatakan kada wa kada wa kada, menghina ulama ini sampai apa? Orang mengatakan oh ini ulama yang tidak perlu didengar. Di antaranya mereka benci kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dengan dimaki-maki habis. Bahkan ada satu waktu zamannya pandemi itu ada satu seminar Zoom online dibedah tentang masalah kodifikasi hadis. Habis namanya Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah ini habis. Ana pikir yang membahas ini juga orang ilmu yang mengerti tentang hadis. Ternyata sekolahnya jurusan politik. Ya kalah. Sudah ya, tidak apa-apa sudah. Ya orang bahlul biarlah bahlul sudah. Ini bagaimana mungkin orang jurusan politik ngerti masalah hadis? Bacanya dia hadis sudah. Dikatakan wa asya menghina Syekh Albani rahmatullah. Ya sudah tinggal satu saja. Yang menghina berapa, yang memuji beliau berapa. Sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, muftinya Saudi, beliau mengatakan apa? Ketika Syekh Albani ini ngajar di Universitas Islam Madinah, tidak ada satu orang pun yang lebih alim tentang masalah hadis di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala melebihi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Padahal Syekh bin Baz juga orang yang alim masalah hadis. Dikatakan buku Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu terkim penomorannya, kodifikasi yang paling luar biasa adalah terkimnya Syekh bin Baz. 13 jilid Fathul Bari. Wa Syekh bin Baz buta. Yahfad Fathul Bari. Hafal Fathul Bari. Tapi dia mengatakan Syekh Albani a'lam minhu. Syekh Albani lebih alim daripada saya. Dan disebutkan dalam satu kisah di kemah haji ada 3 ulama berkumpul, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani. Ketika muhadharah, Syekh bin Baz menyampaikan. Ketika sampai kepada masalah fikih, maka Syekh bin Baz mempersilahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin untuk menjelaskan masalah fikih. Ketika sampai kepada urusan hadis, Syekh bin Baz mengatakan antum yang paling pintar. Begitu sampai waktunya salat, mereka mempersilahkan Syekh bin Baz untuk mengimam salat. Syekh bin Baz tidak mau. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, panggilan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, alimuni, ajarkan kepada kami salat yang sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni orang-orang pintar yang memuji beliau rahmatullah alaih, dimaki sama satu lulusan politik. Allahu Akbar. Semua karena kebanyakan heket, benci, tidak sesuai dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Dikatai dengan tuduhan-tuduhan yang di antara yang pernah kami duduk dengan murid beliau Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Di antara tuduhan orang yang tidak senang dengan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, mereka mengatakan Syekh Albani tidak punya guru. Padahal sanad beliau ada beberapa ulama. Beliau punya beberapa ijazah sanad tentang beberapa ilmu. Kemudian Syekh Ali Al-Halabi mengatakan kepada kami di majelis itu, mereka ini mengherankan orang-orang yang menuduh Syekh Albani tidak punya guru. Mereka belajar satu ilmu, yang nulis buku yang mereka pelajari ini tidak pernah ditanyai dia punya guru apa enggak. Tapi bukunya dipakai, hatta di pondok-pondok di Indonesia dipakai.
Ya, ini seorang alim bernama Ibnu Malik yang punya kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Kata Syekh Ali Al-Halabi rahmatullah alaih, Ibnu Malik tidak punya guru. Ibnu Malik tidak ada guru. Tapi mana pondok yang tidak pakai Alfiyah? Sampai dibikin kayak nyanyian. Kalau antum lihat sekarang TikTok apa-apa, ada orang ini akhwat-akhwat hafalnya di luar kepala. Alfiyah. Hafalnya di luar kepala. Kayak zikir. Tapi bencinya sama orang satu ahli hadis seperti Syekh Al-Albani, bencinya luar biasa. Kalau ada buku, ya, cerita teman anak yang ditutup, dilihat bukunya. Kalau ada tulisan Ibnu Utsaimin, Ibnu Albani atau Bin Bas, anak jadi bukunya. Kalau ada cari yang lainnya. Tidak mau takhrijnya Syekh Al-Albani kan. Kalau ada tulisan Sahihul Albani, disahihkan oleh Imam Albani, siapa Albani? Siapa orang? Nas'alullah salam alaihi. Ini orang kalau sudah hatinya dibutakan dengan sesuatu yang tidak jelas. Kita bukan mencintai seorang ulama, yakni jamadan, artinya apa yang dikatakan wahyu. Syekh Albani yusibu yukhti, Syekh Albani ada benarnya, ada salahnya, manusia. Cuma meletakkan seorang bukan pada tempatnya, itu yang kami sayang. Disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah mukjizat. Al-Quran Allah menyebutkan di antara kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat Al-Quran itu uhkimat, teratur, fussilat, teliti, min ladun hakimin khabir. Bahwasanya Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lainnya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran Allah turunkan kepada kalian agar mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tapi semua itu ada syaratnya, bi'idznillah, semua dengan izin Allah. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan seorang dapat hidayah, abadan tidak akan dapat hidayah. Di ayat yang lainnya, wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun aziz, kitab yang mulia, la ya'ti al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak akan datang kebatilan dari di dalamnya, kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya, tidak akan datang kebatilan. Tanzilun min hakimin hamid. Yang Allah turunkan dari sisinya mulia, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Hamid, yang Maha Terpuji. Al-Quran seluruh kalimatnya mesti apa? Tanzil, nuzila, anzalna. Menunjukkan apa? Allah fil fuq, Allah itu di atas, Allah di atas lan. Ibadallah, wa min ijaz al-Quran ikhbaruhu an al-umam al-mutaqaddimah ala lisan nabiyyin ummiyin la ya'riful kitaba wa la yaqra al-maktub. Kama qala ta'ala, wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihi id yakhtasimun. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalamnya tentang apa? Tentang al-umam al-mutaqaddimah, umat-umat yang datang sebelum Nabi SAW. Ala lisanin nabiyil ummi, dengan lisannya Nabi kita al-ummi. Nabi kita yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'riful kitabah, tidak bisa nulis. Wa la yaqra'ul maktub, dan tidak bisa membaca tulisan. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Maryam yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rizkinya. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya, dzalika minal anba'il ghaibi nuhi ilaik. Ya, demikianlah kami ceritakan perkara yang gaib, kami jelaskan kepadamu. Wa ma kunta ladaihi id ajma'u amrahum wa hum yanqurun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi SAW perkara apa yang manusia tidak tahu. Sampai kemudian Allah kata, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasanya Allah jadikan kisah-kisah mereka ini pelajaran bagi ulil albab, orang yang mau menggunakan akal pikiran mereka. Kadang manusia ini dikasih akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau menggunakan akal pikiran mereka.
Dan di antara mukjizatnya ikhbaruhu an khalqi Adam wa qissatuhu ma'a syaitan. Di antara mukjizatnya Allah jadikan kisah di dalam Al-Qur'an itu bagaimana Allah menciptakan Adam dan juga bagaimana kisahnya dengan syaitan. Kalau ini bukan dari Allah, dari siapa? Siapa yang meriwayatkan kisahnya Nabi Adam dengan syaitan? Wa qisasul anbiya'i ma'a aqwamihim, dan kisah-kisah Nabi bersama umat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Wa khabar Musa wal Khidr wa ashabil kahfi, demikian pula beritanya Musa dan Nabi Khidr dan juga ashabul kahfi. Wa Dzul Qarnain, demikian pula Dzul Qarnain, wa Luqman wa ibnih, dan Luqman dan anaknya. Wa an ba'di ahkamit Taurat, demikian pula tentang hukum-hukum di dalam Taurat. Hatta laqad tahaddahumullahu azza wa jalla biqaulihi qul fa'tu bit Taurat fatluha in kuntum sadiqin. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada mereka, katakan kepada mereka, fa'tu bit Taurat, datangkan Taurat yang kalian katakan. Fatluha, bacalah, in kuntum sadiqin, jikalau kalian benar-benar jujur. Karena apa? Taurat yang ada pada mereka adalah Taurat yang sudah banyak dirubah. Bahkan sarjana-sarjana teologi mereka mengakui bahwasanya ini bukan yang asli. Sampai yang pernah kami saksikan, Ustadz Ahmad Didat itu pernah punya Injil, di situ cetakannya dua, tinta hitam sama tinta merah. Tinta hitam itu masih perkataan Yesus gitu. Yang tinta merah ini perkataannya Paulus. Yang merah lebih banyak daripada yang hitam. Itu sudah cetakan tahun keberapa dia? Sebelum yang kemudian saat ini sudah ada merahnya, hitam semua sudah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum takhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Allah menantang ahlul kitab, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak di antara perkara yang kalian sembunyikan dari kitab suci kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak di antara mereka yang telah apa? Mendustakan agama. Wa min ijazi aidan ikhbaruhu an umur tahaddatha fil mustaqbal fa idza hiya taqa'u mutabaqa lima akhbara Allah bihi fi kitabih. Demikian pula Allah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang kemudian terjadi, yang semua ini Allah kabarkan kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah mengatakan tentang Fathul Makkah, la tadkhulanna al-masjidal harami insyaallahu amin. Maka kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, tentram. Setelah mereka ditolak ketika perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Allah katakan di ayat yang lainnya, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur fahuzimu yaumal badr. Yani berita Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peperangan Badar. Jumlah mereka dan kesombongan mereka Allah bungkam dan Allah hancurkan mereka. Kemudian di antara mukjizat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ikhbaruhu an Aba Lahab min ahli nar. Allah sampaikan bahwasanya Abu Lahab dari penduduk neraka. Famata Abu Lahab ala kufrihi liyakuna min ahli nar kama akhbara. Dan ia akan meninggal dan menjadi penduduk neraka sebagaimana Allah katakan, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Ibadallah, wa min mu'jizati sallallahu allati dhukirat fil Qur'an Karim haditha al-Isra' wal Mi'raj wa hiya thabita bil kitab was sunnah. Di antara mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan peristiwa Isra' wa Mi'raj yang terjadi kepada Nabi SAW. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Isra' pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir.
Allah katakan bagaimana dia memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di satu malam yang kami berkahi di sekitarnya. Linuriyahu min ayati, agar manusia melihat bahwasanya ini di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil min kitab Rabbuna ala mu'jizatil Mi'raj, demikian pula tentang Mi'raj. Allah katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yughsha sidrata ma yaghsha ma zaqa al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, peristiwa Nabi SAW ketika Allah angkat beliau ke sidratul muntaha dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan apa yang belum pernah diperlihatkan manusia. Maka perkembangan untuk urusan perkara yang sifatnya gaib, maka tugas seorang yang beriman itu beriman. Jangan memikirkan perbedaan kita sama orang-orang Asy'ari. Itu kadang-kadang untuk urusan sifat Allah dan berita Allah yang gaib dipikiri pakai akal. Ketika kita katakan bahwasanya Allah di atas langit, dia mengatakan tidak mungkin. Allah itu tidak bertempat dan tidak pada kondisi tertentu. Tidak ada pada dimensi manusia. Kayaknya perkataan yang intelektual, padahal perkataannya orang bodoh. Karena yang nyampaikan Allah di atas langit Allah sendiri. Bukan kita membuat takwil, mentafsirkan perkataan. Dan semua bukti. Yang lucunya lagi mereka katakan apa? Terus bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Kan jelas Allah di atas langit. Apa yang mereka katakan? Lihat ya, mereka tidak mau memperingati Isra Mi'raj tapi mengatakan dalilnya Isra Mi'raj. Ya memang peringatan Isra Mi'raj tidak pernah Nabi suruh. Tapi bukti bahwasanya Isra Mi'raj itu menunjukkan Allah di atas langit sudah pasti. Karena apa? Allah katakan Allah angkat Nabi SAW. Kalau diangkat dia ke atas, tidak pernah ke kanan, tidak pernah ke kiri, tidak pernah ke depan, tidak pernah ke belakang, tidak pernah ke bawah, dia ke atas. Tapi mereka tetap dengar. Disebutkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj dari Anas bin Malik, berkata utitul bil buraq wa yadaba abyad tawil fawqa al-himar wa duna al-bighal yadau hafiruhu 'inda muntaha tarfi faqala raqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Nabi bercerita didatangkan kepada dia buraq, seekor binatang yang putih panjang, tidak lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bighal. Kemudian ada pelananya, kemudian aku naik dan sampai kepada Baitul Maqdis. Rabattuhu bil halaqatil lati yarbitu bihal anbiya. Kemudian aku ikatkan buraq ini di tempat para nabi mengikatkan tunggangannya. Qala thumma dakaltul masjid fasallaitu fihi rak'atain thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat, kemudian dia didatangi Jibril, dibawakan bejana berisi khamar dan berisi susu. Fakhtartul laban faqala Jibril ikhtartal fitrah. Kemudian Jibril, aku meminum susu, kata Nabi SAW. Kemudian Jibril mengatakan engkau telah memilih sesuatu yang telah Allah fitrahkan kepadamu. Thumma araja bina ila samai. Kemudian aku bersama Jibril naik ke atas langit. Fastaftah Jibrilu faqila man anta, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad bu'itha ilaihi, qala faqad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi Adam sallallahu alaihi wasallam farahiba bi wa da'ali bi khairin. Ya, ini pada langit pertama Jibril dan Nabi SAW minta izin, bertanya yang menjaganya, siapa kalian, bersama siapa. Kemudian saya Jibril, bersama saya Muhammad dan telah diutus menjadi seorang Rasul. Maka disambutlah dan didoakan kebaikan. Ternyata di sana ada Nabiullah Adam. Langit yang pertama. Ila an qala sallallahu thumma araja bina ila sama'i sabi'ah. Ini terus berjalan langit kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Fastaftah Jibril faqila man hadza, qala Jibril wa qila wa man ma'aka, qala Muhammad. Ditanya siapa Anda, Jibril, siapa bersama Anda, Muhammad, qila faqad bu'itsa ilaihi.
Kemudian dikatakan telah diutus dia, faqala faqad ba'atha ilaihi fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnadan dhuhrahu ila Baitul Ma'mur. Ternyata Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur, wa in huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakan la yauduna ilaihi. Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana para malaikat itu beribadah. Satu hari masuk kepadanya 70,000 malaikat. La yauduna ilaihi. Setiap malaikat masuk, keluar tidak akan kembali lagi. Maka itulah jumlah malaikat. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian pergi bersamaku ke sidratil muntaha. Fa idza waraquha ka'adana al-filah. Maka didapati daunnya itu seperti telinganya gajah. Fa idza thamaruha kal qilad. Falamma ghasyiyatha min amrillah ma ghasya taghayyarat. Fama ahadu min khalqillah yastati'u an yan'atiha min husniha. Fa'auha Allahu ilayya ma'auha fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Nabi SAW sampai kepada tempat Sidratul Muntaha, kemudian dilihat tentang indah dan baiknya Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Fama zala Rasulullah SAW yataraddad baina rabbihi wa baina Musa hatta khuffifat ila 5 salawat. Nabi terus kembali pulang antara Allah dan Musa sampai Allah ringankan salatnya itu 5 waktu. Faqala sallallahu alaihi wasallam falamma azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin 10 fadaka 50 salat. Dan terus ini terjadi pulang pergi Nabi SAW sampai diperintahkan sholat 5 waktu, dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW tidak mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta keringanan melebihi itu. Faqala wal hikmatu minal mu'jizat Isra wal Mi'raj kama qala ta'ala linuriyahu min ayatihi. Di antara hikmahnya mukjizat Isra dan Mi'raj agar seorang melihat tentang tanda kebesaran Allah. Wa qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di antaranya melihat yang pertama bentuk Jibril yang asli, yaitu memiliki 600 janah, yaitu memiliki 600 sayap. Yang kedua, ra'al jannah wan nar. Nabi SAW melihat surga dan neraka. Wa ra'a malikan khazilun nar. Dan Nabi SAW melihat Malik, penjaga neraka. Wa ra'al ladzi yaktabuna an-nasa wa yaqauna fi a'radihim. Dan Nabi SAW melihat orang-orang yang ghibah dan mengambil harta orang lain, apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan kepada mereka. Disebutkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam lama araja bi rabbi azza wa jalla marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna wujuhahum wa sadrahum faqala ma haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Nabi SAW melihat ada manusia yang kuku-kukunya ini tajam, melebihi tajamnya kapak. Kemudian mereka menggaruk-garuk dan mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Kemudian yang mengatakan, man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhumun nas. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan bangkai manusia, yakni riba. Wa yaqauna fi a'radihim, dan juga mengambil harta benda manusia, yakni mengambil dengan cara yang tidak benar. Wa ra'a khutaba'u su'al alladziina yaquluna ma la yaf'alun. Dan Nabi SAW melihat orang-orang yang khutbah, para khatib yang jelek, yang mereka cuma memerintah manusia tapi tidak melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Ra'aitu laila usra bi rijalan tuqarrida syafahum bi maqarid minan nar. Thumma qultu ya Jibril ma haula ya Jibril? Qala khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Datang kepada
Aku melihat di mana aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan kepadaku orang-orang yang dibakar mulutnya dengan neraka, dengan api. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man haulai Jibril?" Siapa mereka ini? Kemudian Jibril mengatakan, "Al-khutaba min ummati." Mereka ini para khatib di umatmu. Ya'muruna an-nas bil bir. Mereka memerintahkan manusia berbuat baik. Wa yansuna anfusahum, tapi mereka lupa diri mereka. Wa hum yatluna al-kitab. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Afala yaqilun. Allah mengatakan afala yaqilun kepada mereka. Tidakkah kalian mau merenung memikiri apa yang kalian ucapkan? Wara'a aklatur riba lahum butunun kabiran la yastati'una tahawwal an amakinahum min thaqaliha wa kibariha. Juga diperlihatkan Nabi SAW orang-orang yang makan uang riba, perut-perut mereka besar dan mereka tidak sanggup untuk bergerak dan pindah dari satu tempat ke tempat lain karena berat dan besarnya tubuh mereka, ini perut mereka. Wara'a az-zannat baina aydihim luhumun saminun tayyibun wa ila jiwarihim luhumun khabithun muntinun wa yatrukuna as-saminun tayyib wa yaquluna min khabithil muntin. Juga mereka melihat wanita-wanita pelacur, di sisi mereka ada dua daging. Daging yang besar, enak, bersih, dan daging yang bau kotor. Yang mereka makan yaitu daging yang bau dan kotor. Mereka tidak mau sama sekali menyentuh daging yang bersih tadi yang disediakan. Tapi mereka memakan daging yang seperti bangkai dan bau yang busuk. Ibadallah, kaifa kana waqa'a khabar al-Isra' Mi'raj 'ala al-kuffar Makkah. Bagaimana orang-orang Makkah itu mendengar tentang perjalanan Nabi SAW. Ta'alu linastami'a ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa yahbiruna 'an hali Quraisy indama wasalahumul khabar. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kisah Nabi SAW ketika beliau menyampaikan berita Isra dan Mi'raj kepada orang-orang kufar di kota Mekah, dan bagaimana kesombongan mereka menolak berita Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi menceritakan bagaimana kondisi Masjid Aqsa, mereka tanya bagaimana Masjid Aqsa. Nabi ceritakan seperti Nabi melihat Masjidil Aqsa, dan dikatakan di situ Nabi SAW diperlihatkan Masjidil Aqsa di hadapan matanya. Allah bawa Masjidil Aqsa di depan mata Nabi, dipindahkan dulu ke mata Nabi. Setelah Nabi ceritakan, baru Allah kembalikan lagi ke tempatnya Masjidil Aqsa. Menunjukkan apa? Tentang kebenaran mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita sampaikan di sini bermanfaat, menambah keimanan kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakinlah tenang hati kita di atas kebenaran, dan tidak ragu sedikit pun walaupun 1000 manusia berbicara tentang apapun yang jelek tentang kebenaran itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita istiqamah di atas jalan Allah dan di atas sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya membaca kitab